Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Psikologi, akan menjelaskan tentang teori perkembangan dan pemilihan karir Donald S. Super, guna untuk memenuhi mata kuliah bimbingan karir. Next. Untuk anggota kelompok sendiri, ada saya Lukaya Nisa. Dan saya Nurmeta Rofiko Azmi. Oke, boleh di next. Oke, latar belakang dari teori Donald S. Support yaitu diciptakan pada tahun 1910 hingga 1994. Donald S. Support menekankan bahwa pengembangan karir terjadi sepanjang rentang kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang dialami individu sejalan dengan kematangan mereka, dan mengutamakan cara pandang yang mempertimbangkan seluruh masa hidup dan memilih dari menyesuaikan karir. Nah, pada fase pertama, yaitu tahun 1932 hingga 1949, Super berfokus dalam menyempurnakan pendekatan bimbingan kejuruan. Selama mengumpulkan dan menyusun informasi, Super menciptakan buku yang berjudul Dynamics of Vocational Adjustment, yang mengubah paradigma pilihan karir menjadi proses berkelanjutan dan tidak hanya sebagai momen keputusan sesaat. Nah, pada periode kedua, yaitu tahun 1950 hingga 1975, Super mendorong transisi dari bimbingan kejuruan ke pendekatan konseling karir yang lebih menyeluruh. Berkembang sebagai teoretikus, ia memperkenalkan teori perkembangan vokasional yang inovatif dan melalui penelitian jangka panjang. Ia menciptakan metode analisis tema kehidupan untuk memahami pola karir. Karyanya yaitu The Psychology of Careers yang diciptakan tahun 1957 menjadi landasan konseling yang berfokus pada perkembangan mental terkait tugas-tugas karir dalam tiap tahap kehidupan. Nah, pada tahun-tahun terakhir karirnya, yaitu tahun 1976 hingga 1992, sebagai peneliti di Cambridge, Super memperluas teorinya dari remaja ke dewasa dan menciptakan konsep adaptabilitas karir atau menyesuaikan diri dalam karir, serta peran hidup yang kemudian mendasari evolusi konseling karir menjadi perencanaan kehidupan yang relevan dengan perubahan era industri menuju era informasi. Oke, selanjutnya itu adalah kita masuk ke teorinya Donald S. Support. Di mana di bimbingan karir ini, teori perkembangan karir Donald S. Support ini memandang karir itu sebagai proses yang kompleks dan juga menyeluruh, yang mana um, hal ini tuh dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari internal dan eksternal. Faktor internalnya itu terdiri dari kebutuhan, kepribadian, dan kemampuan individu. Sedangkan untuk faktor eksternalnya itu mencakup kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta peluang yang ada di lingkungan. Nah, walaupun kedua faktor ini berperan, fokus utama dalam teori ini itu adalah uh, teori ini tuh bertumbuh pada tiga konsep utama, yaitu ada self, lifespan, dan life space. Yang mana dalam pendekatan lifespan, life space, Super itu menekankan hubungan antara tahapan perkembangan psikologis dengan peran-peran sosial dalam kehidupan. Nah, konsep ini tuh digambarkan melalui life career rainbow yang akan dijelaskan di slide selanjutnya, yang mana Life Career Rainbow ini menggambarkan hubungan antara usia, tugas perkembangan, dan juga berbagai peran hidup yang dapat membentuk perjalanan karir seseorang gitu secara berkelanjutan di sepanjang kehidupannya. Nah, next. Teori self concept dalam pendekatan Donald S. Super ini itu menekankan bahwa konsep diri vokasional itu merupakan bagian yang penting dalam perkembangan karir individu. Nah, konsep ini itu terbentuk melalui pertumbuhan fisik dan mental, melalui observasi
terhadap bagaimana dunia kerja, terus juga identifikasi dengan orang dewasa yang bekerja, terus juga bagaimana lingkungan, serta pengalaman hidup individu. Nah, seiring bertambahnya pengalaman, individu itu akan mengasimilasi perbedaan nih dan persamaan antara dirinya dan juga orang lain. Nah, sehingga konsep diri vokasional ini menjadi lebih ajak atau matang gitu. Nah, walaupun hanya merupakan bagian dari konsep diri, konsep ini menjadi tenaga penggerak dalam bentuk pola karir individu sepanjang hidup. Terus juga karir juga menjadi sarana yang efektif dalam ekspresikan diri gitu, yang pada akhirnya hal ini tuh dapat membantu individu mencapai kepuasan kerja dalam kehidupannya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah ada 6 dimensi karir Donald S. Supar. Yang pertama itu ada orientation to vocational choice, yang mana pada dimensi ini tuh mencerminkan sikap dan minat remaja itu terhadap pekerjaan yang akan dipilihnya di masa depan nanti. Hal ini tuh termasuk juga dalam keseriusan dan kemana sih arah minat karir ke depannya gitu. Contohnya itu misalkan ada Andi. Andi seorang remaja yang sejak awal itu dia ingin menjadi dokter. Kemudian Andi terus menunjukkan minatnya itu terhadap bidang kesehatan. Nah, melalui um, ikut-ikut pelatihan tentang kegiatan medis, atau juga banyak memiliki bahan bacaan terkait bidang medis tersebut gitu. Yang kedua adalah information and planning, yaitu pada dimensi kedua ini itu merujuk pada kemampuan remaja dalam mengakses informasi tentang dunia kerja dan juga membuat rencana yang konkret untuk masa depannya. Contohnya itu kayak misalkan um, Dewa. Dewa itu adalah seorang remaja yang sedang mencari tahu nih tentang jalur pendidikan untuk menjadi seorang arsitek. Kemudian Raja ini membuat jadwal belajar dan juga dia menyusun langkah-langkah untuk masuk jurusan di universitas nanti. Jadi udah mencari tahu dulu, terus juga udah yang mendalam gitu sampai menyusun langkah-langkah bagaimana agar bisa masuk ke jurusan di universitas yang mau begitu. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi of vocational preference, yang mana pada dimensi ketiga ini menggambarkan seberapa konsisten pilihan karir remaja dari waktu ke waktu. Nah, apakah sering berubah-ubah atau hal itu menjadi tetap gitu. Contohnya itu adalah misalkan seorang anak remaja SMP ingin menjadi seorang guru dan kemudian um, dia tetap berpegang pada cita-cita itu hingga SMA, dan ketika lulus SMA ia memilih di bidang pendidikan untuk menjadi seorang guru. Jadi sifatnya itu tetap gitu. Kemudian yang keempat adalah crystallization of traits. Crystallization of traits ini pada dimensi ini itu menunjukkan perkembangan konsep diri remaja yang lebih jelas gitu, dan bagaimana hal itu tuh bisa mempengaruhi pilihan karirnya. Contohnya itu seorang remaja yang menyadari bahwa dirinya itu senang nih bicara di depan umum dan juga percaya diri. Kemudian ketika lulus SMA ia memilih jurusan
ilmu komunikasi untuk menjadi misalkan seorang penyiar berita atau radio gitu. Kemudian yang kelima adalah vocational independence. Vocational independence ini itu kemampuan remaja untuk mencari dan menjalani pengalaman kerja secara mandiri lah, walaupun masih dalam lingkup yang sederhana. Contohnya itu kayak um, ada seorang anak yang sedang mencari apa ya part time di um, di hari libur kuliah gitu. Kemudian dari part time-nya itu dia mendapatkan pengalaman dan belajar bertanggung jawab dan belajar banyak hal dari part time-nya itu. Kemudian yang keenam itu adalah wisdom of vocational preference. Pada dimensi ini itu mengacu pada kemampuan remaja dalam memilih yang realistis dan sesuai dengan kondisi pribadi dan juga lingkungannya. Contohnya itu misalkan um, Andi yang awalnya dia pengen jadi atlet profesional, tapi setelah memahami kondisi fisiknya dan peluangnya, dia memutuskan untuk fokus di jurusan olahraga untuk menjadi misalkan seorang seorang pelatih renang atau semacamnya. Kemudian kita lanjut, ada tahapan perkembangan karir, yaitu ada 5 menurut Donald E. Super. Yang pertama ada tahap growth, yaitu tahap dari tahapannya itu dari lahir sampai 15 tahun. Jadi tahap perkembangan biologis dan psikologis. Nah, di sini tuh individu udah mulai memahami perilaku dan pengalaman kerja serta mulai membentuk konsep diri. Yang kedua adalah tahap eksploratory, yaitu dari 15 tahun sampai 25 tahun. Di mana tahap ini itu individu tuh sadar tentang pentingnya pekerjaan, udah mulai sadar, terus namun masih dalam tahap yang coba-coba gitu. Tugas utamanya itu ada 3, ada kristalisasi, spesifikasi, dan pelaksanaan. Pada kristalisasi itu sudah menyiapkan ide pekerjaan yang sesuai dengan konsep diri. Kemudian ada spesifikasi, spesifikasi itu dia sudah mempersempit pilihan pekerjaannya, jadi sudah mencondongnya kemana. Nah, kemudian yang pelaksanaan, kalau pelaksanaan itu sudah mencoba pekerjaan atau pelatihan yang sudah sesuai gitu dengan dirinya. Nah, yang ketiga itu ada tahap establishment, yaitu dari umur 25 sampai 44 tahun, di mana tahap ini uh, adalah tahap masa percobaan hasil pilihan karir yang sebelumnya. Tugas yang utama itu ada stabilisasi, yaitu sudah menetapkan diri dalam pekerjaannya. Yang kedua ada pengakaran, yaitu um, memperkuat posisi dan kecocokan pekerjaan dengan konsep diri. Nah, individu di sini tuh individu sudah lebih matang dalam mengenali dan menyesuaikan pekerjaan sesuai dengan dirinya gitu. Yang keempat adalah tahap maintenance, yaitu dari usia 45 sampai 64 tahun, di mana pada tahap ini itu adalah tahap pemeliharaan karir, di mana individu itu sudah mempertahankan aspek pekerjaan yang sesuai dengan dirinya dan mulai meninggalkan aspek yang tidak disukainya tanpa uh, individu tersebut mengganti pekerjaannya. Nah, yang terakhir itu adalah tahap decline, yaitu dari usia 65 tahun ke atas, mana pada tahap ini tahap kemunduran dan persiapan pensiun, yang mana pada tahap ini tuh sudah fokus pada uh, mempertahankan prestasi yang sudah dimiliki gitu, bukan peningkatan lagi. Oke, di next. Oke, selanjutnya ini adalah gambar dari Life Career Rainbow. Bisa dilihat, bahwa saya tadi dijelaskan kalau misalnya ada 5 tahapan dari perkembangan life career ini. Ada grow, exploration, establishment, maintenance, dan di segment dan age and life stages. Em, nah, Super ini menjelaskan bahwa seseorang itu menjalani banyak peran di sepanjang hidupnya.
yang tergambar seperti pita-pita dalam gambar. Nah, bisa dilihat di sini ada yang warna hitam, putih, dan ini tuh menunjukkan pita-pita bahwasanya seseorang itu menjalani banyak peran di sepanjang hidupnya. Mulai dari child, student, lecturer, citizen, worker, dan homemaker. Nah, setiap peran ini itu biasanya saling tumpang tindih. Jadi menunjukkan kalau misalnya seseorang itu bisa memegang peran secara bersamaan. Contohnya, misalnya seorang worker itu bisa juga sebagai parent dan bisa juga sebagai citizen gitu. Selanjutnya di bagian ada determinasi kehidupan, di mana di yang pertama itu ada psikologi dan biologikal, dan juga di atasnya ada tuh situational determinant di historical dan sosial sosioekonomikal. Nah, untuk personal determinan itu seperti minat, kemampuan, kepribadian, dan juga kesehatan. Untuk di situational determinan itu seperti kondisi keluarga, lingkungan, sosial, dan kesempatan ekonomi. Nah, hmm, oke, boleh next. Oke, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari teori Donald S. Super. Yang pertama ada kelebihan. Eh, Kelebihannya yang pertama yaitu life career rainbow tadi. Super itu menggambarkan kalau life career rainbow itu sebagai cara untuk memvisualisasikan berbagai peran hidup seseorang sepanjang rentang kehidupannya, serta bagaimana intensitas peran tersebut dapat berubah sesuai tahap perkembangan hidupnya. Yang kedua, ada pendekatan holistik, di mana super ini menjelaskan bahwa pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pekerjaan, tetapi juga mencakup aspek kehidupan lain seperti keluarga, komunitas, menjadikannya lebih komprehensif dibandingkan teori lainnya. Bisa dilihat tadi, kita coba kita tidak hanya menjadi worker, tapi kita juga menjadi seorang citizen yang dimana ada ekonominya dan juga ada beberapa hal yang interpersonal lainnya. Yang ketiga yaitu fokus pada konsep diri, di mana Super menekankan pentingnya konsep diri sebagai elemen sentral dalam pengambilan keputusan karir. Sehingga pendekatan ini lebih berfokus pada individu daripada sekadar pilihan pekerjaan. Boleh next? Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama yaitu model yang kompleks. Super mengakui bahwa Life Career Rainbow awalnya dianggap terlalu kaku dan tidak cukup mempertimbangkan faktor sosial yang dapat mempengaruhi keputusan karir. Yang kedua, kecenderungan linear. Nah, model ini itu cenderung untuk mengikuti urutan tahapan karir yang linear, sementara dalam kenyataannya perubahan karir seringkali tidak mengikuti pola tersebut. Yang ketiga, keterbatasan dalam mengatasi konflik peran. Super juga menyebutkan bahwa model ini tidak secara rinci menjelaskan cara-cara menangani konflik peran ketika seseorang menjalani lebih dari satu peran dalam waktu yang bersamaan. Boleh next? Oke, dari penjelasan yang sudah dijelaskan, bisa kita simpulkan bahwa teori pengembangan karir Donald Super ini menekankan bahwa karir itu merupakan proses yang dinamis, yang berlangsung sepanjang rentang kehidupan seseorang gitu. Super juga memandang bahwa karir itu bukan hanya sekedar sebagai pilihan pekerjaan sesaat, namun juga sebagai ekspresi dari konsep diri yang berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, teori itu teori ini mencakup tiga hal tadi, yaitu ada self, lifespan, dan life space yang kemudian digambarkan dalam model life career rainbow. Dan teori ini juga menggambarkan peran-peran kehidupan yang berubah sesuai tahap perkembangannya. Oke, selanjutnya itu ada analisis kasus. um, judul artikel judul artikelnya ini adalah teori karir Donald E. Super dan implementasinya pada karir content creator di era milenial. Penulisnya itu ada Suhartati, Wahyu, Afdal, dan Reski Hariko. Nama jurnalnya itu Jurnal Consilium atau Education and Counseling Journal. Metode yang digunakan dalam jurnal ini adalah studi kasus dengan
pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan juga ada dokumentasi. Subjeknya itu di sini ada inisial WH, yaitu adalah content creator, seorang content creator. Nah, apa sih kaitannya dengan teori karir dan lain super yang kami temukan di dalam jurnal ini? WH itu sudah berada dalam tahap eksploratori, yaitu usia 15 sampai 24 tahun. Nah, karir WH ini sudah sesuai dengan teori konsep diri atau self konsep. Kemudian ada 6 penerapan dimensi karir pada Donald S. Hooper pada WH, yang mana pada dimensi pertama itu orientation to professional choice, WH sudah menentukan pilihannya dengan secara sadar gitu. Kemudian yang kedua ada information and planning, yang mana WH itu aktif mencari info tentang karirnya dan sudah merencanakan karirnya. Yang ketiga ada konsistensi dan preferensi, yang mana dalam jurnal ini WH konsisten sebagai content creator sejak WH tuh remaja gitu. Kemudian ada crystallization of threads, di mana WH itu telah mengembangkan dan mengenali potensi dirinya. Yang kemudian vocational independence, di mana WH sudah mandiri dalam membiayai dan mengelola karyanya sebagai content creator. Kemudian ada wisdom of preference, di mana WH ini realistis dengan tetap kuliah di jurusan psikologi sebagai rencana karir di masa depannya. Walaupun WH ada seorang content creator, tapi dia tetap kuliah gitu untuk karirnya di masa depan. Next. Oke, selanjutnya ada ringkasan isi jurnal. Nah, di jurnal ini itu menjelaskan konsep utama teori karir dana super. Nah, menurut dana super, karir itu didefinisikan sebagai pekerjaan yang terkait dengan seseorang selama rentang kehidupannya. Nah, jadi ada dua konsep utama. Yang pertama yaitu seseorang harus menyesuaikan rencana karirnya dengan konsep dirinya sendiri. Yang kedua, setiap orang itu memiliki potensi yang berbeda dan harus memilih bekerja sesuai potensinya. Nah, teori ini itu juga memiliki dua dimensi, yaitu dimensi waktu atau lifespan dan dimensi ruang atau life space. Nah, menurut Super itu ada 5 tahapan perkembangan karir. Yang pertama yaitu tadi tahap growth dari 0 sampai 15 tahun, di mana fase perkembangan biologis dan psikologis. Yang kedua yaitu tahap exploratory eh, di dalam rentang usia 15 sampai 25 tahun. Di sini itu individu mulai sadar kalau pekerjaan adalah bagian penting dari hidupnya. Yang ketiga yaitu tahap establishment. Ini rentang tahunnya yaitu 25 sampai 44 tahun, di mana adanya fase kematangan dalam pengembangan konsep diri. Yang keempat ada tahap maintenance, yaitu tahun 45 sampai 66 tahun, di mana fase ini tuh memelihara kondisi kerja. Yang kelima itu ada tahap decline, 65 tahun ke atas, dan ini itu fase persiapan untuk pensiun. Boleh next? Oke, di ringkasan judul ini itu juga dijelaskan 6 dimensi karir menurut Dana Super seperti yang udah dijelaskan tadi. Yang pertama ada orientation to vocational choice, sikap yang menentukan pilihan karir. Yang kedua ada information and planning, kompetensi memiliki informasi dan perencanaan karir. Yang ketiga yaitu consistency of vocational preference atau konsistensi pilihan karir. Yang keempat yaitu crystallization of traits, kemajuan pembentukan konsep diri. Yang kelima itu ada vocational independence, kemandirian dalam pengalaman kerja, dan yang terakhir yaitu wisdom of vocational preference, kemampuan membuat pilihan yang realistis. Boleh di next? Nah, untuk studi kasus dari content creator ini sendiri, itu penelitian menggunakan studi kasus pada seorang mahasiswa yang berinisial WH dan telah berkarya sebagai content creator di mana koleksi video yang mencapai puluhan judul. Hasilnya yaitu yang pertama, WH berada pada tahap eksploratory 15-25 tahun dalam perkembangan karirnya. Nah, WH ini memiliki konsep diri yang positif dan sesuai dengan teori support, di mana ia menjadi content creator berdasarkan bakat, minat, dan potensi dirinya sendiri. Selanjutnya, meski aktif sebagai content creator, WH juga kuliah di jurusan psikologi yang menunjukkan kemampuan berpikir realistisnya. Yang terakhir yaitu WH mengalami kematangan karir dengan mencapai berbagai pencapaian sebagai content creator. Nah, hal ini itu menunjukkan bahwa teori karir dan super relevan dalam menjelaskan perkembangan karir content creator di era milenial,
di mana pilihan karir tersebut sejalan dengan konsep diri individu. Boleh next? Oke, baik. Selanjutnya adalah kesimpulannya. Jurnal ini membahas penerapan tentang teori karir Donald E. Super seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian, menurut Donna E. Super juga karir itu adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat dan dipengaruhi oleh konsep diri individu. Nah, pilihan karir WH sebagai content creator itu juga sudah sejalan dengan teori konsep diri dikarenakan didasarkan pada minat, bakat, dan juga potensi yang dimilikinya. WH juga menunjukkan kematangan karir melalui penerapan 6 dimensi karir menurut Super yang sudah dijelaskan uh, di slide sebelumnya. Oke, berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan kami tentang teori Donald E. Super tentang perkembangan dan pemilihan karir sebagai tugas dari mata kuliah bimbingan karir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.